Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Poppy Purwanti. Mungkin ini pertemuan akhir ya di mata kuliah PKMF, Pembinaan Kompetensi Mengajar, yakni perilaku inovatif guru. Ini perlu sekali kalian punya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik. Makanya di sini gambarnya senyum semua ya, ketawa giginya kelihatan. Berarti kita harus memberikan pelayanan terbaik, kita harus memberikan senyum, salam, sapa gitu ya kepada siswa kita atau orang sekitar di lingkungan sekolah atau di lingkungan pembelajaran. Ini kita masuk ke perilaku inovatif pengertiannya. Perilaku inovatif guru adalah tindakan atau tingkah laku yang tampak dari seorang guru dalam mengeksplorasi peluang, menghasilkan ide, mempromosikan ide, merealisasikan ide, dan melakukan refleksi dalam pekerjaan profesionalnya sebagai hasil akumulasi dari kerja fisik dan kognitif dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian mutu pembelajaran dan pendidikan. Nah, jadi inovatif itu semakin ada pembaharuan, semakin tahu apa yang berkembang pada saat ini, melek media, melek teknologi, dan mampu beradaptasi gitu ya dengan adanya sebuah perkembangan. Tapi dia direalisasikan dalam pembelajaran gitu ya, bagaimana sebagai seorang guru baiknya. Perilaku inovatif ini sangat terkait dengan keberlanjutan untuk menghadapi tantangan pembangunan. Jadi menurut Duradoni dan Fabio gitu ya mengemukakan bahwa perilaku inovatif sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan berkelanjutan di abad 21. Nah, ini udah di abad sebentar lagi gitu ya, kita akan menghadapi. Selain memperpanjang kesuksesan sebuah organisasi, perilaku inovatif diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek yang berkelanjutan serta untuk mencapai pertumbuhan dan pengayaan pekerjaan. Jadi perilaku inovatif ini dari anggota organisasi menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di abad 21. Nah, ada beberapa fase bagaimana perilaku inovatif guru gitu ya. Yang pertama, menurut Prayudanyanti gitu ya 2014, fase generating ide. Fase ini berkaitan dengan keterlibatan individu untuk membentuk dan menghasilkan gagasan yang memperbaiki produk, proses, dan layanan yang ada sehingga tercipta produk, proses, dan layanan yang baru. Misal saya punya ide gitu ya, misal saya tentang lab virtual. Lab virtual itu nggak hanya kita bisa pakai portal online gitu, ternyata kita bisa juga membuatnya sendiri bagaimana lab virtual. Atau misalnya saya membuat video tentang materinya misalnya listrik, saya membuat sendiri, saya inovasi yang baru, nah itu termasuk generating ide ya. Lanjut ke fase harvesting ide. Fase ini berkaitan dengan pelibatan sekumpul orang yang mengumpulkan gagasan yang telah ada untuk kemudian dievaluasi kelemahan dan kelebihannya. Jadi ini bukan hanya satu orang gitu ya, tapi banyak, misal ada komunitas di guru tuh MGMP, gitu MGMP ini mau buat apa, MGMP ini mau ada acara apa, kita misal mau membuat modul bareng-bareng, buku bareng-bareng, itu boleh. Ada juga fase developing dan implementing idea. Fase ini merupakan fase mengembangkan gagasan-gagasan yang telah terkumpul berdasarkan hasil evaluasi untuk dapat diimplementasikan ke lapangan. Misal tadi guru-guru bikin modul bareng-bareng, dipakai buat siswanya atau mahasiswa buat produk, dipakai untuk siswa, dipakai untuk mereka mengajar, dipakai untuk kehidupan sehari-hari boleh. Ini biasanya kalau fase perilaku inovatif kalau di kampus tuh PKM-nya gitu ya. Kalau di guru-guru juga ada. Nanti guru tuh buat inovasi apa sih gitu kan. Ini perlu. Karena apa?
Di saat mengajar itu kita nggak monoton gitu loh, kita tahu apa yang terbaru, apa yang hits gitu ya, apa yang berkembang gitu kan. Selanjutnya indikatornya perilaku inovatif guru. Yang pertama opportunity, yaitu perubahan struktur organisasi acara di organisasi lain dan wawasan baru di bidang pekerjaan seseorang. Jadi kita tuh bisa salah satu bagian dari perkumpulan gitu loh. Kita lebih banyak relasi, kita punya lebih banyak teman gitu kan. Terus ada generasi ide. Jadi kalau generasi ide itu menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan yang substansial, secara kritis memeriksa kepercayaan yang dominan, serta mengungkapkan dan mendiskusikan ide-ide untuk perubahan yang diperlukan. Jadi kita punya generasi gitu loh. Kita meskipun kita misalnya saya mengajar gitu ya, tapi kalian sebagai mahasiswa itu termasuk generasi ide gitu kan, generasi saya. Terus ada juga promosi ide. Ini mendapat dukungan dari kolega dan supervisor, memberikan informasi tentang proses yang sedang berlangsung, bernegosiasi dengan aktor utama atau perizinan dan sumber daya alam yang menyebarkan ide di dalam melintasi batas-batas konteks pekerjaan seseorang. Biasanya kalau guru atau ada dosen gitu ya. Kalau dosen itu dia punya hak paten, punya hak KI gitu kan. Eh, Banyak gitu ya promosi atau mereka melanjutkan kuliah lagi gitu kan. Ya intinya kalau indikator perilaku inovatif itu memiliki peluang besar gitu ya untuk berkembang. Terus lanjut lagi ada mohon maaf, realisasi ide. Pengembangan model langsung atau contoh inovasi membuat orang lain terbiasa dengan detailnya, memeriksa hasil atau efek yang tidak diinginkan, dan merencanakan penerapan praktisnya dalam konteks kerja. Jadi langsung gitu ya, kita punya produk, kita bisa mengembangkan produk kita. Dan yang terakhir udah pasti refleksi, menilai kemajuan, pengembangan inovasi, mengevaluasi kegiatan dan hasil berdasarkan kriteria keberhasilannya, memeriksa kemajuan pribadi seseorang selama pengembangan inovasi, dan untuk meningkatkan strategi tindakan untuk situasi masa depan. Nah ini juga bisa ke siswa ya, siswa itu punya nggak ya perilaku inovatif, dan kita sebagai guru bisa nggak ya perilaku inovatif. Memang tidak mudah, ini butuh proses. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Pasti bisa ya, teman-teman di sini semuanya sebagai calon seorang pendidik, calon guru. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.